Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anakku semuanya yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya. Bu Mar, bagaimana kabarnya Bu Mar? Alhamdulillah, Bu Mar juga sehat, walafiat. Pak Ahmad juga sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, karena kita masih diberikan kesehatan, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak semuanya, salah satu bentuk ibadah kita yakni mensyukuri dengan menjaga kesehatan kita. Ya, karena memberikan kesehatan kita jaga dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, selalu pakai masker kemanapun kita. Ya, kemudian cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kemudian selalu jaga jarak, hindari kerumunan. Ya, Bu Maria. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Untuk itu anak-anak semuanya, yuk kegiatan belajar kita hari ini kita awali dengan berdoa kepada Tuhan. Semoga bisa berjalan dengan lancar kegiatan belajar hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, kita diberi ayah, diberi bunda ya, yang sayang sama kita, maka kita harus taat dan patuh kepadanya ya. Kemudian punya kakak, punya saudara, punya adik, punya teman, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar pada tema yang keenam tentang energi dan perubahannya. Dan anak-anak semuanya, kali ini kita ada di subtema yang pertama tentang sumber energi. Anak-anak bisa kita lihat di gambar ini ada sumber energi yang berasal dari matahari ya Bu Maria. Kemudian ada angin, kemudian ini minyak bumi Bu Maria. Dan kemudian ini air. Nah, yang tak kalah pentingnya ini makanan. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang kelima. Nah, tentu kita punya tujuan belajar pada pembelajaran yang kelima ini. Yang pertama, dengan bermain peran, siswa mampu mengidentifikasi informasi tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Dengan mengidentifikasi informasi pada teks percakapan, siswa mampu menyampaikan pokok-pokok informasi terkait sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Dengan menyimak teks percakapan informasi, siswa mampu mengidentifikasi istilah yang terkait dengan sumber energi. Dengan mengidentifikasi istilah yang berkaitan dengan sumber energi, siswa mampu menyusun informasi tentang sumber energi dengan kalimat efektif yang benar. Yang kelima, dengan diskusi kelompok, siswa mampu memberikan contoh perilaku menghemat bahan bakar minyak dengan tepat. Dengan menyampaikan hasil diskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman menunjukkan perilaku menghemat energi dengan tepat. Yang ketujuh, dengan contoh soal, siswa mampu mengidentifikasi satuan waktu jam dan menit. Dengan latihan soal, siswa mampu menemukan satuan waktu jam dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, mari kita mulai belajar hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, kamu perhatikan di sini ada gambar. Silakan siapa yang mau bermain peran dengan menggunakan gambar ini. Ini Siti dan ibunya ya Bu Maria. Sedang pulang sekolah. Pulang sekolah ini Bu. Ketika pulang sekolah, Siti dijemput sama ibunya. Tapi tidak bawa kendaraan sendiri. Siti dan ibunya naik angkot. Nah, anak-anak semuanya, akan tetapi
ketika Siti dan ibunya naik angkot, terjadi sesuatu di jalan. Apa itu? Mogok. Angkotnya mogok. Oke. Nah, apa yang menyebabkan angkotnya mogok? Karena Coba. Apa coba? angkotnya kehabisan bahan bakar. Kehabisan bahan bakar. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita simak dialog antara Siti dan ibunya bersama-sama ya. Baik, saya akan berperan sebagai Siti, nanti Bu Mariati sebagai ibu ya. Sitinya laki-laki nggak apa-apa. Bu, mengapa angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya Bu? Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun. Adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah yang waktunya berjuta-juta tahun lamanya. Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu yang sangat lama sekali. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur. BBM juga dapat digunakan di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya Bu? Betul nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya Bu? Iya nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun. Oh, iya Bu. Nah, anak-anak semuanya, sekarang silahkan anak-anak menggunakan dialog ini untuk bermain peran. Iya, boleh minta sama ibu untuk membantu kamu. Kamu yang bertindak sebagai Siti, ibu nanti yang bertindak sebagai ibunya. Ya, silakan anak-anak bermain peran di rumah bersama ibu. Pak, ibu kerja, ya udah, ibunya diganti sama Kakaknya. kakak. Boleh. Boleh. Kakak sekolah sendiri yo Pak, ya udah sama ayah. Ya, ayah juga kerja, ya udah yang ada di rumah siapa? Yang bisa membantu kamu. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu bermain peran tadi, sekarang kamu tuliskan paling sedikit 3 hal terkait dengan sumber energi sesuai dengan percakapan yang tadi cara menghemat BBM ya iya, Pak? kamu lakukan tadi ya. Kemudian anak-anak, di situ tadi ada kata-kata fosil, ada BBM, ada mogok dan ada bensin. Nah, sekarang di sini kata fosil itu kamu buat kalimat. Kata BBM juga kamu buat kalimat. Mogok sama bensin juga kamu buat kalimat di sini. Jelas ya anak-anak semuanya? Anak-anak semuanya, setelah kita melakukan itu, tentu anak-anak sudah paham kalau mencari atau mengambil minyak bumi itu sangatlah susah, sulit, sangatlah membutuhkan susah. waktu yang lama ya Pak. Mencarinya membutuhkan waktu yang lama, terjadinya itu juga membutuhkan Prosesnya waktu yang lama. sangat lama, jutaan tahun. Maka anak-anak harus menghemat BBM. Nah, anak-anak semuanya lakukan diskusi
dengan temanmu, ya, dengan menggunakan seperti biasa menggunakan media sosial ya Bu Maria. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana menghasilkan BBM yang sangat lama ini untuk menghasilkannya, bahkan sampai jutaan tahun ya Bu Maria. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita juga wajib menghematnya, ya. Caranya bagaimana Pak? Menghemat bahan bakarnya. Ya tadi seperti Siti, ya. Pulang sekolah karena sekolahnya dekat Pak. Iya, tidak perlu naik motor, berjalan saja di samping makan nasi sehat. Kalau kita masak, ya, kalau misalnya masak air ya sudah mendidih ya sudah cepat-cepat dimatikan. Biarkan saja sampai habis airnya jangan. Itu salah satu cara menghemat bahan bakar. Nah, sekarang silahkan anak-anak cari yang lainnya, minimal 5 ya Bu ya. Banyak sekali contohnya. Ini boleh anak-anak sambil berdiskusi sambil menggunakan telepon ataupun media sosialmu. Nah, sekarang media sosial sudah banyak yang bisa untuk video call, bisa berbincang dengan beberapa orang secara bersamaan. Silahkan kamu gunakan itu, karena kita belajarnya harus menggunakan media internet ya saat ini ya Bu. Maka kita manfaatkan apa yang ada untuk belajar bersama-sama. Tidak boleh berkunjung ke sana. Nah, anak-anakku semuanya, sesampai di rumah, Siti melihat jarum jam di rumahnya. Saat itu jarum pendek itu berada di angka 11. Jam itu mempunyai 2 jarum ya Pak? Iya. Jarum panjangnya ini berada di angka 12. Tapi ada yang 3 biasanya Bu. Tapi yang satunya itu kan untuk detik ya Bu ya, untuk jalannya muternya Pak agak cepet ya. Untuk detik itu. Ya, yang kita perhatikan untuk menentukan jam itu 2 jarum, itu. Jarum panjang dan jarum pendek. Nah, ini jamnya Siti. Ketika Siti sampai di rumah itu, jarum pendeknya menunjukkan pada angka 11. Ini angka 11. Jarum panjangnya di angka 12. Nah, ini dibaca jam berapa coba? Ayo. Iya, ada yang pinter Bu. Pukul 11. Membacanya pukul 11. Jangan jam 11 ya anak. Bukan. Ya, kalau jam itu nanti jajan-jajan jam ya. menunjukkan lama waktunya. Kalau Lama jam waktunya. itu ya. Berapa jam? 5 jam. Ya, lama. Berapa jam? 2 jam. Bumar sama Pak Rahmat duduk di kelas selama 8 jam. Nah, itu. Kalau jam itu lama waktu. Kalau menentukan waktunya pukul. Ya, ini pukul. Nah ini Pak, jam itu macam-macam Pak jenisnya. Kalau punya Siti itu jam dinding ya Pak. Ya, selain jam dinding ada juga jam tangan. Nah, kayak punyanya Pak Rahmat ini. Ada yang digital. Iya, nah, kalau jamnya Pak Rahmat ini sama menggunakan jarum seperti itu. Ya. Nah, anak-anak semuanya. Nah, kemudian beberapa menit kemudian, ini 15 menit kemudian ini Bu. Siti melihat jamnya lagi. Loh, angka jarum panjangnya sudah bergerak. Bergerak iya. Bu, sudah pindah. Tadi kan di angka 12, sekarang di angka 3. Ya, berarti jarum pendeknya masih di angka 11. Gesernya sedikit saja ya Bu ya, masih bergeser sedikit saja. Ini menunjukkan pukul berapa coba? Coba anak-anak, dari 12 sampai angka 1 itu 5 menit. Nah, ini tadi kan pukul 11.00. Nah, ini sekarang berarti dari 12 ya, 5 menit. 10 ya, tambah lagi 5 menit. 15. Berarti pukul 11 lebih 15. Ingat ya anak, setiap satu kotak itu 5 menit ya. Nah,
kemudian dia pergi sebentar, dia lihat jam lagi, sudah berubah lagi. Jarumnya panjang, jarumnya bergerak lagi. Jarum pendeknya juga sudah bergerak, Bu. Ini di tengah-tengah antara 11 dan 12. Nah, kemudian jarum panjang yang ada di angka 6. Nah, sekarang ini pukul berapa? Kita hitung. Dari 12 sampai 1 itu 5 menit. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti pukul 11 lebih 30. Nulisnya seperti ini. Nah, jelas ya anak-anak semuanya ya? Jelas ya. Kalau sudah jelas, sekarang bagian Bu untuk latihan. Kali ini sudah tak tunjukin jamnya Bu. Anak-anak biar menggambar. Letak jarumnya. Iya, letak jarumnya. Jangan sampai salah. Jarum pendek menunjukkan jamnya, jarum panjang menunjukkan lebihnya ya Bu ya. Menitnya. Jarum panjang. Ya, sekarang kita lihat pekerjaanmu. Iya, ini pukul 7, pukul 7.20, pukul 6.40, pukul 9.15. Kemudian sekarang, nah ini dia. Anak-anak, kalian juga harus mengetahui bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Ya, pukul 00 sampai pukul 12 itu dimulai tengah malam atau dini hari. Tengah malam ya, dini hari sampai pada pukul 12 siang. Ya, waktunya sholat zuhur biasanya itu ya. Nah, kemudian pukul 1 siang itu kita katakan pukul 13. Jadi kalau bilang pukul 13 itu sama dengan pukul 1 siang. Pukul 14 berarti pukul 2 siang. Pukul 14.30 ya, berarti pukul 2 lebih 30 menit atau setengah 3 siang. Sampai sore, sampai malam pukul 24.00. Di situ akan kembali menjadi pukul 00, mulai menghitung lagi. Nah, dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Kalau pukul 24 tadi berarti pukul 12 malam. Ya, jelas anak-anak ya? Paham ya? Nah, anak-anak semuanya, kalau anak-anak sudah paham, mari kita amati sekarang ya. Kita lihat. Nah, gambar ini nilainya pukul 1. Kalau pada dini hari ini dibilang pukul 1 ya Bu Maria. Iya. Tapi kalau pada siang hari kita bilang pukul 13. Jelas ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Kalau pada siang hari kita bilang pukul 13. Tapi kalau pada malam hari pukul 1. Nah, pukul 13 itu sama dengan pukul 1 siang. Nah, ini gambar yang kedua. Ya. Ini pukul 14.00. Nah, ini sama dengan pukul 2 siang. Jarum pendek ada di angka 2, kemudian jarum panjang yang ada di angka 12. Anak-anak semuanya, kemudian Siti bangun tidur pukul 5. Kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6.00 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat setelah pukul 6.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7.00. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam.
Nah ini tadi rumahnya jauh ya, Pak. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Mariati. Iya. Ya, kalau menyatakan lamanya itu menggunakan jam. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang cobalah kamu kerjakan soal berikut 1, 2, 3, 4, dan 5. Kamu kerjakan di bukumu. Anak-anakku semuanya bisa kan? Bisa. Bisa. Karena sudah bisa semuanya, maka kita akhiri belajar kita hari ini tentu dengan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi kita mempelajari tentang pokok informasi tentang sumber energi ya kemarin ya. Jadi ada ceritanya Siti dan ibunya ya. Kemudian menyusun informasi tentang sumber energi dengan kalimat yang efektif. Nah, jadi anak-anak saya minta untuk membuat kalimat dari kata ada fosil, ada apa tadi Bu ya? Ada BBM ya, dan sebagainya tadi. Yang ketiga, ini contoh perilaku menghemat bahan bakar minyak. Tadi Bu Mariati memberi contoh kalau sekolahnya dekat, ya kita cukup jalan kaki saja. Terus memberi contoh kalau memasak air sudah mendidih ya segera dimatikan. Itu contohnya. Nah, itu perilaku menghemat energi di rumah. Itu kewajiban kita yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir kita pelajari tentang satuan waktu jam dan menit. Ya. Nah, anak-anak semuanya kita ingat bahwa satu hari, satu malam kita punya waktu selama 24 jam ya. Nah dalam 1 jam itu ada 60 menit. Kalau jarum panjang bergeser satu angka itu berarti 5 menit ya Bu Maria. Dari tepat pukul 12 ke angka 1 itu 5 menit sampai berputar kembali ya. Nah anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan? Apakah menemukan kesulitan? Mungkin nggak ada ya Bu Maria. Kemudian apa yang masih kamu belum pahami? Kalau masih ada yang belum paham, silakan anak-anak bisa kontak ke guru masing-masing atau boleh ke Pak Rahmat atau ke Bu Mariati ya. Atau boleh tulis komentar di channel YouTube-nya. Pak, ini saya belum paham. Bu, ini saya belum paham. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku semuanya, yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Tentu ini berbeda-beda. Nah, anak-anak semuanya, karena sudah berakhir belajar kita hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Nah, anak-anakku semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang senantiasa mengikuti pembelajaran kita dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anakku semuanya, Pak Rahmat juga secara pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Terima juga ya anak-anak. Kalau tadi dalam menyampaikan materi pelajaran ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, minta maaf. Anak-anak semuanya, sampai jumpa pada kesempatan pembelajaran berikutnya. Tentunya sebelum berpisah, jangan lupa videonya di-like terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa di-share kepada teman-teman dan saudara kita ya di sosial mediamu. Dan tombol subscribe yang masih merah seperti ini, silakan dipencet biar menjadi berwarna putih seperti ini. Namun yang sudah putih jangan lagi dipencet ya. Sampai bertemu kembali. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.